Shalom Jemaat Sola Fide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran sekolah Sabat tanggal 8 April ini dengan subjudul Kesejajaran Kristus dengan Alkitab. Tentunya kita mengerti arti kata sejajar. Sejajar itu adalah setara atau sama dengan. Jadi kalau dari subjudul kesejajaran, apakah maksudnya Kristus dan Alkitab adalah setara? Apakah Kristus sama dengan Alkitab? Tentunya bukan itu yang dimaksud oleh pelajaran kita. Pelajaran kita menyebut kata sejajar dalam konteks Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia, sedangkan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kesejajaran antara Kristus dan Alkitab dalam konteks yang tadi saya sebutkan di dalam pelajaran kita hari ini disebut ada 5 hal, atau kita bilang saja 5 poin. Poin yang pertama adalah peranan Roh Kudus. Yesus lahir ke dunia ini peranan Roh Kudus atas diri Maria. Begitu juga dengan Alkitab. Ada peranan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus mengilhami para penulis Alkitab. Inilah yang disebut dalam pelajaran kita adikodrati. Adikodrati artinya hal yang di luar kemampuan atau hal yang di luar kuasa manusia. Di dalam Matius 1 ayat 18 dikatakan, kelahiran Yesus Kristus sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Peranan Roh Kudus, adikodrati, di luar kuasa manusia. Poin yang kedua adalah sejarah. Yesus menjelma menjadi manusia dicatat oleh sejarah, baik dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Tidak ada yang bisa menyangkal. Sama juga dengan Alkitab. Alkitab dengan batas dan waktu juga merupakan sejarah yang tidak dapat terhapus. Kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yang ketiga adalah kesempurnaan. Yesus lahir sebagai manusia tidak sempurna. Dia mempunyai sifat-sifat yang condong pastinya untuk berbuat dosa sama dengan kita, tetapi dia sempurna karena dia tidak melakukan dosa. Sama dengan Alkitab. Alkitab ditulis oleh manusia-manusia yang berdosa dengan bahasa manusia juga yang tidak sempurna, tetapi menjadi sempurna karena Allah yang maha sempurna adalah sumber dari Alkitab itu sendiri. Lalu yang keempat adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran, sedangkan Alkitab adalah firman yang menuliskan kebenaran itu. Dan yang kelima adalah menyatakan kehendak Allah. Yesus menyatakan kehendak Allah melalui menjelma menjadi manusia. Alkitab menyatakan kehendak Allah melalui tulisan-tulisan. Tetapi walaupun dikatakan sejajar dengan 5 poin tadi, tetap saja Alkitab bukan Yesus, Yesus bukan Alkitab. Yesus adalah Tuhan yang kita sembah, Alkitab tidak perlu kita sembah. Dan apa yang disampaikan poin-poin di atas ini diperkuat dengan tulisan Roh Nubuat di dalam buku Alfa Omega jilid 8 halaman 7. Dikatakan di sini, tetapi Alkitab
yang berisi kebenaran yang diberikan Allah dan dinyatakan dalam bahasa manusia, menunjukkan persatuan ilahi dan manusia. Persatuan seperti itu terdapat dalam diri alamiah Kristus yang adalah anak Allah dan anak manusia. Jadi adalah sesuai dengan Alkitab dan sesuai juga dengan Kristus bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semoga pelajaran hari ini dapat kita mengerti dengan baik tentang kesejajaran Kristus dan Alkitab dalam konteks Yesus adalah firman Allah yang menyembah menjadi manusia, sedangkan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Saudara-saudaraku sekalian, tetap menjaga kesehatan, bertekun dalam doa, setia di dalam kebaktian keluarga, dan rajin belajar Alkitab di rumah kita masing-masing. Kenapa? Because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.